Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Des Tegar Putra Karyanto, NIM 17020303009. Di sini saya akan menjelaskan tutorial uji asumsi klasik dan analisis regresi. Untuk selanjutnya, simak video berikut ini. Uji normalitas yaitu uji yang digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Langkah-langkah uji normalitas yang pertama, klik analyze, kemudian regression linear, kemudian masukkan ke dalam dependent dan independent, kemudian save, standardized, kemudian continue, oke, dan kemudian klik analysis lagi, kemudian non-periodic test, regresi dialog, kemudian consider KS, masukkan ke dalam kotak dan hasilnya seperti ini. Kemudian dapat dilihat hasilnya seperti ini. Sigtailed, jika lebih dari 0,05 maka data diisi terputus. Uji multikolonialitas yaitu uji yang digunakan untuk melihat apakah di dalam model regresi ada nilai korelasi yang tinggi atau sempurna di antara variabel bebas atau tidak. Langkah-langkah uji multikolonialitas yang pertama adalah klik analyze, kemudian regression linear, masukkan form penjualan ke dependent, iklan dan personal selling ke independent, kemudian klik save, klik standar statistik, kemudian centang collinearity diagnostic, kemudian continue, oke. Kemudian pada tabel koefisien dapat dilihat iklan dan personal selling nilai VIF-nya harus tidak lebih dari 10, maka dari itu data tersebut tidak terjadi multikolonialitas. Uji heteroskedastisitas, uji asumsi klasik yang digunakan untuk menguji apakah ada variasi variabel metode regresi yang tidak sama. Langkah-langkah uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Gleiser adalah pertama analyze, regression, kemudian linear, kemudian masukkan volume penjualan ke dependent, iklan dan personal selling ke independent, kemudian save, kemudian centang dan oke. Kemudian git transform convert variable, tulis ABS, pada nomor legius kita tulis ABS, kemudian unstandarized, masukkan ke dalam regression, klik OK, kemudian git analyze lagi, linear, regression, linear, dan ganti dependent menuju ABS, klik OK. Nah, pada data koefisien, iklan dan personal selling pada signifikan itu lebih dari 0,05, maka dapat simpulkan bahwa data tidak mengalami gejala heterogeneity. Uji autokorelasi yaitu uji asumsi klasik yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi antar anggota serangkaian data observasi yang digunakan menurut waktu atau ruang. Berikut langkah-langkah uji autokorelasi. Klik analyze, regression, linear, kemudian masukkan seperti biasa, kemudian klik statistik, kemudian Durbin Watson, oke. Kemudian pada bagian model sumari Durbin Watson tersebut adalah 1,903. Kemudian buka lihat tabel Durbin Watson. Jika pada hasil Durbin Watson tadi lebih besar dari DU dan tidak lebih besar dari 4 min DU,
maka dapat dikatakan bahwa data tersebut tidak terjadi autokorelasi atau normal. Analisis regresi linier sederhana dan berganda. Metode yang digunakan untuk mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung. Analisis regresi juga digunakan untuk memprediksi variabel tergantung dengan variabel bebas. Dan langkah-langkah uji analisis regresi sederhana adalah: pertama, analyze regression linear, kemudian masukkan penjualan pada dependent, promosi kepada independen, kemudian oke. Di sini linear pada model Sunmari R-nya 0,941, R-square-nya 0,885 dan adjust S-square 0,874. Kemudian nilai F 77,005 dengan signifikannya 0,000. Kemudian nilai T pada promosi sebesar 8,775 dengan signifikan 0,00. Artinya dengan tidak lebih dari 0,05. Ya, berikut langkah-langkah analisis regresi linear berganda. Yang pertama, regression linear. Kemudian masukkan volume penjualan ke dependent, harga dan pendapatan ke independen. Kemudian klik OK. Pada mode Sunmari, hasil dari nilai R adalah 0,936, yang berarti korelasi variabel bebas dengan variabel terikat itu sebesar 0,936. Kemudian ada R-square, yang berarti variasi penjualan dapat dijelaskan oleh variasi pendapatan dan harga sebesar 87,5%. Dan kemudian ada adjusted R-square. Adjusted R-square ini dapat dijelaskan adalah variabel harga dan pendapatan mempengaruhi sebesar 84%. Kemudian pada nilai tabela nova, nilai F di situ sebesar 24,57 dengan nilai signifikan sebesar 0,01. Berikut artinya adalah variabel bebas berarti secara simultan signifikan terhadap variabel volume penjualan. Kemudian lihat pada bagian koefisien. Di sini dapat dilihat bahwa nilai T pada harga sebesar min 4,029 dan pendapatan 6,490 dengan signifikansi harga 0,05 dan pendapatan 0,00. Dapat disimpulkan bahwa harga dan pendapatan berpengaruh signifikan terhadap volume penjualan karena signifikannya tidak lebih dari 0,0005. Sekian video tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.